Hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perdagangan. Perkenalkan, saya Rizka Agustina dengan NIM 31125110048 dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabarasa. Selamat menonton. Masa barter. Ketika kebutuhan menjadi bahasa utama. Pada masa paling awal dalam sejarah manusia, perdagangan belum dikenal dalam bentuk yang kita pahami sekarang. Tidak ada uang, tidak ada harga yang tertulis, dan tidak ada alat ukur nilai yang pasti. Kehidupan manusia masih sederhana, berkelompok dalam komunitas kecil, dan sebagian besar kebutuhan dipenuhi secara mandiri. Namun, seiring waktu, manusia mulai menyadari bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Seorang petani mungkin memiliki hasil panen beras yang melimpah, tetapi ia membutuhkan ikan, pakaian, atau alat dari pihak lain. Dari sinilah muncul praktik yang kita kenal sebagai barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam praktiknya, barter seringkali terasa seperti negosiasi yang penuh seni sekaligus juga tantangan. Bayangkan, seorang petani datang ke tepi pantai untuk bertemu nelayan. Ia membawa 1 karung beras dan berharap mendapatkan ikan segar. Namun, nelayan mungkin merasa bahwa beras tersebut terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan dengan ikan yang ia miliki. Percakapan pun terjadi, penuh tawar-menawar yang kadang serius, kadang diselingi canda riang untuk mencairkan suasana. Kalau ditambah sedikit garam, mungkin saya mau menukar lebih banyak ikan. Ya, kira-kira begitu suasana yang terjadi. Meskipun sederhana, sistem ini memiliki kelemahan mendasar, yaitu harus adanya kecocokan kebutuhan antara kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak membutuhkan barang yang ditawarkan, maka transaksi tidak akan terjadi. Kesulitan inilah yang perlahan mendorong manusia mencari sistem yang lebih praktis dan efisien. Nah, seiring berjalannya waktu, praktik barter tidak hanya terjadi antara dua individu, tetapi mulai melibatkan lebih banyak orang dalam suatu komunitas. Di sebuah lapangan terbuka atau pasar sederhana, orang-orang berkumpul membawa hasil kerja mereka. Ada yang membawa hasil panen, ada yang membawa hasil kerajinan tangan, ada pula yang membawa hasil buruan. Suasana pasar barter ini seringkali ramai, penuh suara tawar-menawar yang saling bersautan. Kadang-kadang, seseorang harus berkeliling cukup lama hanya untuk menemukan orang yang benar-benar membutuhkan barang yang ia bawa. Bahkan, tidak jarang terjadi situasi lucu, seperti seseorang pulang dengan barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan, hanya karena sulit menemukan pasangan barter yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa barter tidak selalu efisien, tetapi
tetap menjadi fondasi awal interaksi ekonomi manusia. Dalam konteks yang lebih dalam, barter juga mencerminkan hubungan sosial antar manusia. Transaksi tidak hanya soal barang, tetapi juga tentang kepercayaan dan hubungan antar individu. Seseorang mungkin bersedia menukar barangnya dengan nilai yang sedikit lebih rendah jika ia memiliki hubungan baik dengan pihak lain. Sebaliknya, dalam situasi tertentu, tawar-menawar bisa berlangsung sangat alot. Jika kedua pihak merasa nilai barang mereka lebih tinggi. Disinilah terlihat bahwa sejak awal, perdagangan tidak hanya melibatkan logika ekonomi, tetapi juga punya emosi, budaya, dan interaksi sosial. Namun, semakin kompleks kehidupan manusia, semakin terasa keterbatasan sistem barter. Ketika jumlah barang yang diproduksi meningkat dan jenis kebutuhan semakin beragam, barter menjadi semakin sulit dilakukan. Bayangkan, seorang pengrajin yang ingin menukar hasil kerjanya dengan berbagai kebutuhan sekaligus, seperti makanan, pakaian, dan alat. Ia harus melakukan banyak transaksi terpisah dengan berbagai orang, yang tentu memakan waktu dan tenaga. Belum lagi jika barang yang ia miliki tidak selalu dibutuhkan oleh orang lain pada saat yang sama. Kondisi ini membuat aktivitas perdagangan menjadi tidak efisien dan menghambat perkembangan ekonomi yang lebih luas. Nah, pada titik inilah manusia mulai berpikir lebih jauh. Mereka mulai menyadari bahwa dibutuhkan suatu alat yang dapat diterima oleh semua orang sebagai perantara dalam pertukaran. Sebuah sistem yang tidak bergantung pada kecocokan kebutuhan barang secara langsung. Dari kebutuhan inilah, perlahan-lahan lahir konsep alat tukar yang lebih universal, yang kemudian berkembang menjadi uang. Dengan kata lain, kesulitan dalam sistem barter bukanlah kegagalan, melainkan justru menjadi pemicu lahirnya inovasi besar dalam sejarah perdagangan manusia. Jika kita melihat kembali ke masa tersebut dengan sudut pandang sekarang, mungkin sistem barter terasa merepotkan dan tidak praktis. Namun, di balik segala keterbatasannya, barter adalah langkah awal yang sangat penting. Ia mengajarkan manusia tentang nilai, tentang pertukaran, dan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan melalui interaksi dengan orang lain. Bahkan, bisa dikatakan bahwa di tengah tawar-menawar itu, terselip juga kehangatan hubungan manusia, di mana perdagangan bukan hanya soal untung dan rugi, tetapi juga tentang komunikasi, kompromi, dan kadang-kadang sedikit humor agar suasana tetap menyenangkan. Seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai menyadari bahwa sistem barter tidak lagi praktis untuk memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Mereka kemudian menggunakan benda-benda seperti kerang, garam, dan logam sebagai alat tukar yang memiliki nilai bersama. Kehadiran alat tukar ini membuat transaksi menjadi lebih mudah dan fleksibel, karena tidak lagi bergantung pada kecocokan kebutuhan antara dua pihak. Untuk meningkatkan efisiensi,
manusia mulai menggunakan uang logam dari emas dan perak yang lebih tahan lama, stabil, dan mudah dibagi. Penggunaan uang logam tidak hanya mempermudah perdagangan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan dan kekuasaan suatu kerajaan pada masa itu. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki, semakin kuat pula posisi ekonomi dan politik suatu wilayah. Bahkan, tidak jarang uang logam diberi cap atau gambar raja sebagai tanda kekuasaan. Sehingga setiap transaksi juga secara tidak langsung menjadi pengingat akan otoritas penguasa. Seiring waktu, aktivitas perdagangan semakin meluas dan melibatkan jumlah transaksi yang lebih besar. Membawa koin dalam jumlah banyak tentu menjadi tidak praktis karena berat dan memakan tempat. Dari sinilah muncul inovasi berikutnya, yaitu uang kertas, yang pertama kali dikenal di Tiongkok. Uang kertas menjadi revolusi besar dalam dunia perdagangan karena memungkinkan seseorang membawa nilai yang besar dalam bentuk yang ringan dan mudah disimpan. Bayangkan, seorang pedagang yang sebelumnya harus membawa sekantong penuh koin logam, kini cukup menyelipkan beberapa lembar kertas di dalam pakaiannya. Tidak hanya mempermudah mobilitas, uang kertas juga membuka peluang bagi berkembangnya sistem keuangan yang lebih kompleks, seperti perbankan dan kredit. Pada tahap ini, perdagangan mulai mengalami transformasi yang signifikan. Aktivitas jual beli tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi berkembang menjadi sistem ekonomi yang lebih terorganisir dan terstruktur. Pasar mulai memiliki aturan, harga mulai distandarisasi, dan transaksi menjadi lebih cepat serta efisien. Bahkan, jika kita membayangkan suasana pasar pada masa itu, perubahannya terasa cukup dramatis. Dahulu, seseorang pedagang mungkin harus menarik kambingnya ke tengah keramaian pasar sambil berusaha meyakinkan pembeli untuk menukarnya dengan gandum. Kini, ia hanya perlu mengeluarkan beberapa keping koin atau lembar uang, dan transaksi pun selesai dalam hitungan detik. Tidak ada lagi suara kambing yang mengembik keras di tengah proses tawar-menawar. Yang ada hanyalah bunyi ringan logam beradu atau desiran kertas berpindah tangan. Perkembangan uang ini tidak hanya mempermudah perdagangan, tetapi juga mengubah cara manusia memandang nilai dan kekayaan. Kekayaan tidak lagi diukur dengan seberapa banyak barang yang dimiliki secara fisik, tetapi juga dari jumlah uang yang dapat disimpan dan digunakan kapan saja. Hal ini memungkinkan lahirnya konsep tabungan, investasi, dan bahkan perencanaan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, lahirnya uang bukan sekedar solusi praktis atas keterbatasan barter, melainkan juga titik awal dari terbentuknya sistem ekonomi modern yang menjadi fondasi kehidupan manusia saat ini. Dengan hadirnya uang sebagai alat tukar yang lebih efisien, perdagangan
perdagangan mengalami perubahan besar yang membawa manusia keluar dari batas wilayahnya sendiri. Jika sebelumnya transaksi hanya terjadi di desa atau kota kecil, kini manusia mulai memiliki keberanian dan kemampuan untuk berdagang ke tempat yang jauh. Keinginan untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia di daerah asal menjadi dorongan utama. Dalam tahap ini, perdagangan tidak lagi sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi mulai menjadi aktivitas yang direncanakan, diperhitungkan, dan bahkan dijadikan mata pencaharian utama. Salah satu contoh paling terkenal dari perkembangan ini adalah jalur sutra, sebuah jaringan rute perdagangan yang menghubungkan Asia dengan Eropa melalui darat dan laut. Jalur ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut barang, tetapi juga menjadi jalur pertukaran budaya, agama, teknologi, dan cara hidup antar bangsa. Namun, di balik kemajuan tersebut, perjalanan perdagangan masa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Para pedagang harus menempuh perjalanan yang sangat panjang, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mereka melintasi gurun pasir yang panas di siang hari dan dingin di malam hari, menyeberangi pegunungan yang terjal, serta menghadapi lautan luas dengan cuaca yang tidak menentu. Selain tantangan alam, ancaman dari perampok juga menjadi resiko yang harus dihadapi. Tidak jarang, para pedagang harus berpergian dalam kelompok besar demi menjaga keamanan. Meskipun penuh bahaya, semangat mereka tidak surut. Karena di balik semua risiko tersebut, terdapat peluang keuntungan yang besar. Semakin jauh perjalanan, semakin tinggi nilai barang yang dibawa. Dalam kondisi seperti ini, perdagangan bukan hanya soal jual dan beli, tetapi juga tentang keberanian, strategi, dan ketahanan mental tentunya. Bahkan bisa dibayangkan seorang pedagang yang bercanda kepada rekannya di tengah perjalanan. Kalau kita selamat sampai tujuan, kita bukan hanya kaya, tetapi juga kita bisa cerita ke cucu nanti. Ya, kurang lebih seperti itulah percakapan mereka. Di tengah jaringan perdagangan global yang mulai terbentuk, Nusantara muncul sebagai wilayah yang sangat penting dan strategis. Kekayaan alam berupa rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada menjadikan wilayah ini sebagai pusat perhatian dunia. Pada masa itu, rempah-rempah bukan hanya digunakan sebagai bumbu masakan, tetapi juga sebagai obat-obatan dan pengawet makanan, sehingga nilainya sangat tinggi di pasar internasional.
para pedagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, hingga Tiongkok datang ke Nusantara untuk mendapatkan komoditas berharga tersebut. Pelabuhan-pelabuhan menjadi tempat yang sangat ramai, dipenuhi kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Aktivitas perdagangan berlangsung hampir tanpa henti, menciptakan suasana yang dinamis dan penuh interaksi antar budaya. Nusantara bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi titik temu peradaban dunia. Memasuki abad ke-15, dinamika perdagangan dunia mengalami transformasi yang sangat signifikan, ditandai dengan munculnya era penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kebutuhan akan rempah-rempah, keterbatasan jalur perdagangan lama yang dikuasai oleh perantara, serta kemajuan teknologi pelayaran. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh seperti Christopher Columbus dan Vasco da Gama menjadi simbol penting dari semangat eksplorasi tersebut. Penjelajahan yang dilakukan oleh para pelaut Eropa bertujuan utama untuk menemukan jalur langsung menuju sumber rempah-rempah Asia, khususnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Nusantara. Rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar Eropa, bahkan kerap disamakan dengan emas. Dengan menemukan jalur laut langsung, bangsa Eropa berupaya memotong peran pedagang perantara dari Timur Tengah dan Asia, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun, ekspedisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata. Seiring dengan ditemukannya wilayah-wilayah baru, bangsa Eropa mulai mengembangkan ambisi yang lebih luas, yaitu menguasai sumber daya dan wilayah tersebut secara langsung. Inilah yang kemudian menjadi awal dari era kolonialisme. Di berbagai wilayah, termasuk Indonesia, kekuatan Eropa tidak hanya hadir sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai penguasa yang mengatur sistem ekonomi dan sosial masyarakat lokal. Salah satu contoh paling nyata dari perubahan ini adalah kehadiran Verenigde Oostindische Compagnie atau yang biasa kita sebut dengan VOC. Sebuah perusahaan dagang Belanda yang memiliki hak istimewa layaknya sebuah negara. VOC tidak hanya melakukan aktivitas perdagangan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian, mencetak uang, bahkan melakukan peperangan. Dengan kekuatan tersebut, VOC mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, mengendalikan harga, serta menentukan jalur distribusi sesuai kepentingannya.
Akibat dari sistem monopoli ini, struktur perdagangan yang sebelumnya bersifat lebih terbuka dan fleksibel mengalami perubahan drastis. Interaksi antara pedagang yang dahulu diwarnai dengan negosiasi, kepercayaan, dan hubungan sosial beralih menjadi sistem yang lebih kaku, terpusat, dan dikendalikan oleh kekuatan asing. Masyarakat lokal sering kali berada dalam posisi yang lemah, tanpa banyak pilihan selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak kolonial. Dalam banyak kasus, hal ini menimbulkan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Meskipun demikian, fase ini juga memiliki peran penting dalam membentuk sistem perdagangan global modern. Integrasi antar wilayah menjadi semakin kuat contohnya. Kemudian, jaringan distribusi menjadi lebih luas akibat adanya fase ini. Dan yang terakhir, adanya konsep perdagangan lintas benua semakin berkembang. Jalur-jalur laut yang dibuka pada masa ini menjadi fondasi bagi sistem perdagangan internasional yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, abad ke-15 hingga masa kolonialisme dapat dipahami sebagai periode transisi yang kompleks. Di satu sisi, terjadi kemajuan besar dalam konektivitas dan skala perdagangan global. Namun, di sisi lain, muncul pula ketimpangan dan ketidakadilan yang menjadi bagian dari konsekuensi ekspansi kekuasaan. Memahami periode ini secara menyeluruh membantu kita melihat bagaimana perdagangan dan sejarahnya tidak hanya dibentuk oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan politik yang saling terkait. Memasuki abad ke-20 hingga sekarang, perdagangan telah berkembang menjadi sistem global yang sangat kompleks. Globalisasi memungkinkan barang dan jasa berpindah dari satu negara ke negara lain dengan begitu mudahnya. Organisasi seperti World Trade Organization membantu mengatur aturan perdagangan internasional agar berjalan lebih terstruktur. Perkembangan teknologi digital membawa perdagangan ke level yang lebih tinggi. Kini, seseorang dapat membeli barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan smartphone. Perusahaan seperti Amazon dan Alibaba Group menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dari seluruh dunia. Transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik, pembayaran dilakukan secara digital, dan yang paling penting, barang dikirim melalui sistem logistik global yang canggih, yang memungkinkan barang tetap aman walau distribusinya jauh dari luar kota maupun luar negeri. Jika dibandingkan dengan masa barter, perubahan ini terasa seperti lompatan besar. Dahulu, seseorang harus berjalan jauh sebelum untuk menjual atau menukar barang. Sekarang, cukup duduk santai sambil menggulir layar ponsel, bahkan sambil ngemil. Perjalanan panjang perdagangan menunjukkan bagaimana manusia terus beradaptasi dan berinovasi.
Ya, yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sistem barter yang sederhana hingga perdagangan global berbasis digital, setiap tahap mencerminkan perkembangan teknologi, budaya, dan pola pikir manusia. Perdagangan bukan hanya tentang jual beli, tetapi juga tentang hubungan antar manusia, pertukaran ide, dan perkembangan peradaban. Jika kita melihat ke depan, sangat mungkin bahwa perdagangan akan terus berubah dengan cara yang bahkan belum kita dan atau bahkan belum bisa kita bayangkan saat ini.